Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini saya berada di Jembatan Kuning, ya, jembatan yang menjadi ikon Kota Muara II. Ini sejak zaman Belanda, tapi ini sudah sobat-sobat sudah sudah dibarui, ya, artinya jembatan yang lama itu sudah hancur. Ya, tempatnya juga sudah beralih, sobat-sobat, ya, bukan lagi di tempat semula. Baiklah sobat-sobat, kali ini saya ingin berbicara, ya, sebenarnya siapakah yang membuat perpecahan dalam agama ini, sobat-sobat? Ya, karena kan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanyajatum fi syai'in farduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini jelaskan, ya, ketika kita berbeda pendapat, bukan kepada pemimpin, akan tetapi kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, sobat-sobat, man amil amalah laisa minni fahuwa raddu. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi jelas sobat-sobat, ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ukuran kebenaran Islam adalah Allah dan Rasul-Nya. Tetapi sobat-sobat, ya, banyak yang menolak ketika diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ketika, ya, diperingatkan tentang amalan bid'ah mereka, disuruh meninggalkan, mereka meradang, marah, dan mencaci maki dengan fitnah-fitnah, dengan tuduhan-tuduhan yang sama seperti dilakukan oleh kafirin Quraisy, sobat-sobat, ya. Seperti misalnya, ya, saya sudah sering mengalami dikatakan kelainan jiwa, munafik, gila dan sebagainya. Bukankah ini sama seperti yang dialami oleh Rasulullah ketika menyampaikan dakwah tauhidnya? Rasulullah juga mengalami hal seperti itu, sobat-sobat. Ya, jadi ini hal yang biasa atau sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak pernah berubah. Barang siapa menyampaikan kebenaran Islam, dakwah tauhid, dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka akan dimusuhi, akan disebut gila, kelainan jiwa dan sebagainya, sobat-sobat. Nah, jadi, ya, ketika orang menolak, diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, ketika mereka marah, diingatkan amalan bid'ahnya, kemudian mengatakan, ya, kami mengikuti ulama, dalil kami adalah ulama. Inilah yang membuat perpecahan. Karena kalau mereka mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, kalau mereka ingat
bahwa Nabi setiap akan berkhutbah, ya, menyampaikan kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap sesat di neraka. Mereka harusnya mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan tentu saja tidak akan terjadi perpecahan. Tetapi yang ada, mereka bertahan, mereka taklid buta kepada panutannya. Sehingga kebenaran mereka adalah yang ada di golongan mereka, yang disampaikan oleh panutan mereka. Padahal kita sampaikan Al-Quran, padahal kita sampaikan Sunnah Nabi. Tetapi mereka menolaknya, sobat-sobat. Sekali lagi pertanyaannya, siapakah yang membuat perpecahan? Bukankah kami hanya menegaskan, ya, perintah Allah untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, ya, dan pemimpin di antara kamu. Tetapi ketika berbeda pendapat, bukan kepada pemimpin, akan tetapi kepada Allah dan Rasulnya. Artinya bukan kepada ulama, bukan kepada panutan, ya. Nah, jadi ada yang mengatakan, ya, buktinya Anda taklid buta kepada ormas, yaitu ormas Muhammadiyah, Tarjih Muhammadiyah. Ini kan pernyataan yang asbun, asal bunyi, sobat-sobat. Iya, karena Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya, ya, mempedomani keputusan mereka, putusan-putusan mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Intinya pedoman keputusan itu, landasan keputusan itu, bukan ormasnya, bukan lembaganya, sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat, yang sebenarnya membuat perpecahan adalah mereka yang menolak diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mereka yang menolak meninggalkan amalan bid'ah mereka. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.